Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Papa harap semuanya dalam keadaan sehat ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Al-Islam kita ya. Mengenai perilaku terpuji, optimis, kompetitif, dan berpikir kritis, dinamis, serta berorientasi pada masa depan. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai optimis dan kompetitif. Dan hari ini kita akan membahas mengenai berpikir kritis, dinamis, serta berorientasi pada masa depan. Sebelum kalian memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kalian untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Kemudian kalian berdoa sebelum belajar. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan langsung membahas mengenai pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah kemampuan berpikir dengan mencermati secara seksama dan teliti untuk meningkatkan pemahaman serta tidak mudah percaya dengan informasi yang kita temukan. Karena setiap informasi yang kita temukan itu belum tentu benar. Oleh karena itu kita harus berpikir kritis ketika kita menerima suatu informasi. Kita harus mencek apakah informasi tersebut benar, apakah informasi tersebut tidak benar. Jadi ketika kita melihat suatu informasi, perlu dicek and recheck terlebih dahulu ya. Jangan mudah percaya dengan berita yang sedang viral. Karena bisa jadi berita yang beredar baik di internet maupun yang beredar di masyarakat itu bisa jadi salah. Oleh karena itu kita perlu menceknya lagi. Proses berpikir kritis ini di dalam Al-Quran disebut dengan tafakur. Nah, kalian sebagai pelajar muslim yang salih dan salihah tentunya harus bisa untuk berpikir kritis ya, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kalian, serta agar terhindar dari berita hoax ya. Karena kita hidup di era teknologi sudah sangat canggih ya, di mana berita bisa menyebar dengan cepat melalui internet. Jadi kalian harus bisa menyaring berita-berita yang benar, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Setiap berita yang kalian temukan harus kalian cek kebenarannya. Karena barangkali bisa jadi itu adalah hoax. Jadi jangan mudah percaya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dinamis. Apa itu sikap dinamis? Sikap dinamis ini adalah sikap seseorang yang selalu bergerak. Dia tidak diam, dia terus bergerak dan berusaha. Kemudian dia memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirinya dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika dia melaksanakan sesuatu, dia melihat kekurangan pada dirinya, maka dia perbaiki apa yang kurang pada dirinya. Dan juga ketika dia melihat potensi kelebihan pada dirinya, maka dia kembangkan potensi kelebihan itu pada dirinya. Sikap dinamis ini merupakan akhlak terpuji ya, merupakan akhlak yang baik. Karena sikap dinamis ini merupakan sikap yang dapat mendorong kita menuju lebih baik, mendorong kita untuk memperbaiki kualitas diri kita. Lawan dari sikap dinamis ini adalah sikap statis, yaitu sikap tidak mau bergerak dalam meningkatkan kualitas diri. Dia hanya diam saja, rebahan saja, tidak peduli apa kekurangan yang ada pada dirinya, tidak peduli apa yang kelebihan yang dia miliki. Itu adalah sikap statis. Nah, kalian sebagai siswa-siswi SD Muhammadiyah Pahandut jangan sampai memiliki sikap statis. Kalian harus memiliki sikap yang dinamis. Jangan kalian cuma diam. Kalian cari apa kekurangan yang perlu kalian perbaiki. Kalian cari apa kelebihan yang perlu kalian kembangkan untuk meningkatkan kualitas diri kalian agar kalian menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai berorientasi pada masa depan. Apa sih maksudnya dari berorientasi pada masa depan ini? Berorientasi pada masa depan ini artinya adalah
suatu usaha yang dikerjakan pada waktu sekarang yang berpengaruh pada cita-cita dan tujuan yang akan diraih nanti. Singkatnya adalah mempersiapkan sesuatu dari sekarang untuk mencapai tujuan di masa depan, untuk mencapai cita-cita di masa depan. Nah, jadi kalian pasti punya berbagai macam tujuan dan cita-cita ya. Ada yang cita-citanya menjadi polisi, ada yang cita-citanya menjadi guru, ada yang cita-citanya menjadi dokter, macam-macam ya. Nah, maksud dari berorientasi pada masa depan di sini adalah ketika kalian ingin menjadi polisi, maka kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk menjadi polisi. Bagaimana caranya? Dengan belajar yang giat, dengan sering olahraga, dan sebagainya. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi polisi. Dalam sekolah, ketika kalian ingin memiliki tujuan bahwa kalian harus memiliki nilai yang baik, maka berorientasi pada masa depannya adalah dengan cara kalian giat belajar dan giat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian dalam Islam kita juga perlu berorientasi pada masa depan. Bagaimana caranya? Setiap umat muslim, setiap umat Islam itu pasti ingin masuk surga. Pasti ya, anak-anak semua ingin masuk surga. Nah, ketika kita sebagai umat Islam ingin masuk surga, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Rajin ibadah, sholat tepat waktu, puasa dijalankan. Semua perintah Allah harus kita jalankan dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Nah, itu adalah salah satu bentuk persiapan kita untuk menuju akhirat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai pengertian berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara tiga sikap tersebut. Berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi pada masa depan ini memiliki hubungan dan kaitan yang sangat erat. Nah, apa saja hubungannya? Yang pertama adalah untuk merubah diri menjadi lebih baik, yaitu dengan berpikir kritis. Lalu yang kedua, hidup dinamis ini bagian dari usaha masa sekarang untuk berorientasi pada masa depan. Jadi saling berhubungan ya. Kemudian seseorang yang berorientasi pada masa depan, cirinya selalu berpikir kritis dan dinamis. Untuk mempersiapkan masa depan, kita perlu berpikir kritis. Perlu memikirkan bagaimana kita menyiapkan hal untuk mencapai tujuan kita. Kemudian juga orang yang berorientasi pada masa depan akan selalu bersikap dinamis untuk mempersiapkan dengan baik masa depan yang diinginkannya. Untuk mempersiapkan dengan baik cita-cita yang ingin dicapainya agar semuanya dapat terwujud. Baik, kita akan mencari tahu manfaat dari berpikir kritis, dinamis, dan berorientasi pada masa depan. Manfaat dari berpikir kritis ini yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Orang yang berpikir kritis, dia tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan. Dia akan memikirkan hal yang terbaik, apa hal yang terbaik yang perlu dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, orang yang berpikir kritis dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Lalu yang kedua, orang yang berpikir kritis ini dapat membedakan antara informasi yang benar dan salah. Kenapa orang yang berpikir kritis dapat membedakan informasi yang dia terima benar atau salah? Sebagaimana yang Bapak jelaskan di awal tadi, orang yang berpikir kritis ketika dia menerima suatu informasi, baik melalui sosial media maupun masyarakat, dia akan mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi yang dia terima itu benar atau salah. Jadi orang yang berpikir kritis, dia tidak akan mudah termakan berita hoax ya. Kemudian orang yang berpikir kritis itu mudah dalam mengambil keputusan. Dia mampu mengambil keputusan yang tepat karena dia berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu keputusan mana yang lebih baik untuk dia laksanakan dan keputusan mana yang tidak baik untuk dia ambil. Jadi orang yang berpikir kritis itu mampu dalam mengambil keputusan.
Orang yang tidak berpikir kritis juga mampu ya mengambil keputusan, akan tetapi orang yang berpikir kritis itu cenderung lebih baik dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari sikap dinamis. Orang yang memiliki sikap dinamis ini orangnya selalu aktif dan senang terhadap perubahan. Orang yang memiliki sikap dinamis dia mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang baru. Dia mampu untuk membiasakan dirinya dengan perubahan yang terjadi. Kemudian orang yang dinamis ini tidak cepat merasa puas. Orang yang dinamis dia akan selalu memperbaiki kekurangannya dan apapun kelebihannya akan dia kembangkan. Karena dia tidak cepat merasa puas, akan tetapi perlu ditekankan ketika kita memiliki sifat yang tidak puas, kita juga harus mengimbanginya dengan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi itu sudah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memiliki sikap dinamis itu selalu ingin memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dirinya sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi.